Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing berkat dari rekomendasi video yang saya saksikan belum lama ini gitu ya. Tempo hari juga saya sudah sampaikan bahwa saya dapatkan rekomendasi video yang luar biasa gitu ya dari Samuel Pata gitu. Sesuai dengan judul video tersebut, judulnya itu adalah mengapa kita harus berdoa setiap hari gitu ya. Nah, saya akan bagikan pesan utama dari dari rekomendasi video tersebut. Ya, nanti juga akan sertakan videonya bersamaan dengan sharing ini untuk dinikmati oleh para sahabat yang bisa berbahasa Inggris gitu ya, supaya lebih lengkap gitu. Barangkali ada hal yang saya tidak bagikan, atau ketika para sahabat menyaksikannya sendiri, ada rema yang khusus yang didapatkan gitu ya. Karena demikian pengalaman saya gitu ya. Ada kalanya ketika kita menyaksikan sendiri, orang lain gak dapat tapi kita dapat gitu. Ada kata-kata yang langsung mengena di dalam hati kita, atau yang kita dengar lalu kemudian memberikan pengertian baru gitu. Saya bahkan juga akan taruh nanti linknya di komentar video pada YouTube, dengan tujuan supaya setiap orang yang mengakses video ini juga diberkati gitu ya. Karena belum tentu seseorang menemukan video ini gitu. Nah, jadi ada kerinduan di dalam hati saya untuk berbagi berkat rohani yang sangat membangun diri saya gitu. Jadi hari-hari ini kita sedang bangkitkan lebih lagi tentang kehidupan doa puasa gitu ya. Dan materi tentang hal berdoa kan bukan cuma belakangan ini saya tekankan, tapi sejak dari dulu saya melayani, saya selalu tekankan tentang aktivitas rohani ini. Dan saya bisa bersaksi bahwa saya masih ada di dalam panggilan Tuhan sampai sejauh ini, dan malah terus mengalami tangga kenaikan rohani itu karena saya melakukan bagian saya dan berkomitmen untuk berdoa gitu. Nah, saya akan bagikan pesan utama daripada rekomendasi video sesuai dengan judulnya gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, justru ketika saya mendengarkan video ini, ada hal-hal lain lagi yang justru Roh Kudus tambahkan di dalam diri saya gitu ya, berkat-berkat rohani terkait dengan tema tersebut gitu. Nah, jadi sebelum saya masuk ke tema utama nanti, saya akan bagikan berkat rohani yang Roh Kudus singkapkan kepada saya gitu ya. Tadi saya katakan bahwa bukan cuma belakangan ini, bahkan dari dulu saya sangat suka berbicara tentang doa gitu. Dan terbaru adalah saya mengaktifkan untuk tim pendoa syafaat berlatih dulu perlahan dari
uh, root dari aktivitas puasa pribadi selama ini, yang mana ditentukan sendiri harinya, ditentukan sendiri jamnya gitu ya. Hari ini kami tim pendoa syafaat TRC berdoa bersama-sama, berpuasa bersama per Senin ya, Senin tanggal 3 April sampai tanggal 9 nanti. Dari Senin sampai hari Minggu, 7 hari sempurna gitu ya. Sebetulnya dorongan untuk mengajak berpuasa secara bersama-sama ini udah ada sih di dalam hati saya beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi saya berpikir bahwa kami sudah melakukan puasa gitu ya, hanya waktunya ditentukan oleh masing-masing gitu. Tapi dorongan untuk mengarahkan untuk melakukan puasa bersama-sama di hari yang sama itu kemudian muncul gitu ya. Akhirnya saya berikan panduan kepada pendoa syafaat untuk kami melakukan puasa 7 hari secara bersama-sama gitu ya. Ini seperti uji coba gitu ya. Uji coba dalam artian bahwa kalau nanti semuanya sudah semakin terbiasa gitu ya, maka kami akan berkomitmen untuk melakukan ini setiap bulan. Jadi setiap awal bulan, minggu pertama selama 7 hari para pendoa syafaat akan berpuasa bersama-sama gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk kami, kalau udah terlatih tahun ini, tahun depan untuk melakukan puasa yang lebih lagi, yaitu 21 hari puasa bersama-sama seperti puasa Daniel, walaupun gak ala Daniel, tapi harinya gitu ya, jumlah harinya. Dan ada 2 pilihan, mau ambil 21 atau 40 hari di awal tahun nanti. Sebab sekarang pun beberapa dari antara kami udah melakukan puasa 40 hari. Bahkan ada seorang sahabat TI yang sebelum saya sampaikan tuntunan untuk puasa bersama 7 hari udah diambil duluan gitu ya. Jadi semakin menambah semangat untuk berpuasa bersama, beribadah sungguh-sungguh. Dan itu juga merupakan konfirmasi buat saya bahwa ya memang bukan sesuatu hal yang berat untuk melakukan puasa 7 hari bersama-sama gitu ya. Bahkan dari tadi saya katakan ada beberapa kami yang sudah melakukan puasa 40 hari, itu juga akan memungkinkan yang lain untuk melakukannya dalam hidup mereka gitu ya. Dan lagi tidak tertutup kemungkinan juga untuk MTRC untuk tahun depan ya, paling lama akan dilibatkan untuk melakukan puasa bersama TRC ya, di awal tahun 7 hari bersama-sama gitu ya. Dan semakin hari jangan-jangan semuanya MTRC itu bisa diajak untuk berdoa 21 hari gitu ya. Pasti bisa, karena kita sebetulnya dengan kebiasaan selama ini udah biasa berpuasa walaupun harinya ditentukan sendiri. Itu kan sudah sebagai dasar untuk berpuasa. Apalagi di antara kita berpuasa 3-5 kali seminggu, 3, 4 atau 5 kali seminggu, itu kan tinggal menambahkan sedikit lagi, tinggal menarik kapasitas berpuasanya sedikit lagi, dan itu tidak akan pernah terlalu frontal buat terhadap tubuhnya gitu. Yang jadi masalah adalah mereka yang
selama ini bermasalah dengan berpuasa, itu badannya akan teriak gitu ya. Dan saya sangat percaya tuntunan Roh Kudus gitu ya. Jadi tadi saya katakan sebetulnya di waktu yang lalu saya pengen gerakan untuk berdoa puasa bersama-sama, tapi baru kali ini terrealisasi gitu. Karena polanya Tuhan juga seperti itu dari perjanjian lama gitu. Ketika berangkat tidur tadi malam gitu, saya renungkan, Roh Kudus memberikan saya pengertian bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk bangsa itu merendahkan diri, bangsa Israel merendahkan diri dan berpuasa. Ketika dipimpin oleh Yosua juga begitu, untuk mengajak mereka tua-tua jemaat untuk merendahkan diri, untuk berpuasa gitu ya. Kemudian juga ketika Tuhan mau menghukum Niniwe gitu ya, mereka kemudian mengambil keputusan untuk berpuasa bersama-sama, bahkan dengan ternak juga. Nah, itu akan menarik hati Tuhan yang lebih lagi. Sama seperti konteks berdoa yang disertai puasa, itu akan membuat ibadah ini menjadi istimewa. Kalau cuma berdoa saja, karena itu udah modelnya, itu udah Yesus yang bilang kalau jenis penyakit ini nggak bisa dengan berdoa, tapi harus sertai puasa. Itu artinya apa? Akan ada sesuatu yang berbeda, ada kuasa yang berbeda ketika doa disertai dengan puasa. Demikian juga dalam konteks puasa pribadi dengan puasa korporat gitu ya. Akan berbeda ketika puasa dilakukan secara bersama-sama dengan puasa sendiri, karena sama aja dengan kekuatan misalnya 1 lidi dengan 10 lidi, itu kan berbeda. Nah, kurang lebih pemahamannya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau ada kumpulan hati yang merendahkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, menunjukkan kesungguhan, itu akan semakin menarik perhatian Tuhan ya. Jadi itulah kenapa saya kemudian mengambil tuntunan ini gitu ya, memberlakukan tuntunan ini di dalam pelayanan kita. Karena kalau kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengalami banyak hal dari Tuhan, lebih peka lagi terhadap isi hati Tuhan, sama seperti di Efesus 5 ayat 17 ya, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia 3. Oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan gitu. Nah, untuk bisa mengerti ini, kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu yang dipesankan oleh dipesankan dalam rekomendasi video, bahwa kita ini kan, dia bilang, dia ucapkan juga pemahaman yang sama dengan diri saya tentang firman Tuhan, bahwa kita ini sudah mengenakan Kristus, kita ini udah bersatu dengan Kristus gitu. Dan saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana ya, Tuhan itu kan roh ya, kita ini memang ketika di dunia ini mengenakan tubuh jasmani. Nah, tapi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan tidak semestinya hanya hidup di dalam dunia jasmani. Sama seperti real saya juga di waktu yang lalu, saya katakan kita ini manusia rohani. Nah, untuk kita bisa bersentuhan, bersekutu, berhubungan, berkomunikasi, mengerti pikiran Tuhan yang adalah roh ya, di alam rohani ini kan mengandung perkara rohani, termasuk kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus
masuk dalam kehidupan rohani. Seperti apa itu? Di mana kita itu tidak dipimpin oleh kedagingan kita, tapi dipimpin oleh kerohanian kita. Kita hidup dalam, kita bisa mengalami kehidupan rohani bersama dengan Tuhan di alam roh, yaitu lewat doa. Nah, beliau juga menekankan bahwa membaca firman itu penting, dan dia punya peranan tersendiri. Gak bisa seseorang hanya berdoa tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuntun. Nah, tapi juga sebaliknya, gak bisa cuma baca firman, gak berdoa, gitu ya. Nah, itu jadi gak ada hierarkinya, doa lebih penting atau firman lebih penting. Semuanya sama penting. Makanya saya suka sebut seperti paket ya, seperti paket aktivitas rohani kita gitu ya. Itu seperti sebuah serangkaian yang memang kita harus jalani gitu. Nah, orang yang mau mengerti kehendak Tuhan di alam roh, Tuhan itu nggak bisa dijumpai di Israel secara fisik, nggak ada. Ya, orang kalau mau berziarah ya mungkin mereka punya tujuan tertentu ya, mereka berkunjung ke tanah perjanjian. Tapi yang namanya kita menjangkau Tuhan itu, mengerti isi hatinya untuk bersekutu dengan Tuhan, itu adalah dalam doa. Dan kegagalan utama orang adalah mereka hidup lebih menuruti keinginannya. Saya sangat suka prinsip yang sama dengan diri saya dengan beliau itu yang berkata bahwa memang daging kita ini gak pengen berdoa gitu. Firman Tuhan juga kan katakan seperti itu. Daging kita memang gak mau, tapi roh kita penurut gitu. Nah, orang Kristen yang mau menemukan tuntunan panggilannya, apa yang mau dilakukan setiap hari dalam hidup gitu ya, entah apapun profesinya ya. Nanti di video dikatakan nggak semua kita jadi pelayan Tuhan dalam konteks jadi pastor atau penginjil, tapi setiap kita ini diberikan peranan oleh Tuhan, entah sebagai profesi apa, bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun, ada peranan yang ditaruh di dalam kita, dan semua itu untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita hanya bisa temukan itu, kita hanya bisa menemukan tuntunan itu ketika kita memang ada hubungan dengan Tuhan, dan hubungan itu tidak hanya melalui firman, tapi hubungan di dalam doa. Nah, di video ini bahkan tuntunannya lebih pada doa dulu ya, belum doa puasa gitu ya, doa disertai puasa. Nah, jadi orang-orang yang mau katakan bahwa Tuhan, saya mau selama hidupku ini saya mengerti bahwa saya diciptakan dengan sebuah tujuan, apapun profesinya, entah berprofesi sebagai apa, bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun gitu ya, dia harus terus meminta tuntunan bersekutu dengan Tuhan untuk bisa mengerti jalan-jalan hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, usahakan supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Firman Tuhan itu sebagai pedoman secara umum, tapi spesifiknya itu kita harus temukan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Itu berarti bahwa orang kalau tidak sampai memiliki waktu-waktu yang istimewa atau persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka hidupnya sama saja dengan hidup kebanyakan orang, sekalipun dia orang Kristen. Dia hanya hidup sama seperti hewan yang hidup kemudian besar, berkeluarga, berketurunan, tua, kemudian mati. Tidak ada satupun yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan, dan dia tidak bisa menggenapi
panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah kenapa orang harus terus berdoa. Itu pesan utama daripada rekomendasi video tersebut. Ada hal-hal lain yang disebutkan sih yang memang punya nilai yang tinggi. Dan saya juga katakan bahwa berdoa memiliki doa-doa yang waktu-waktu doa yang mumpuni dengan Tuhan itu tidak hanya karena jabatannya pelayan Tuhan, apapun bentuknya, entah dia penginjil atau gembala atau pendeta gitu ya, bukan. Tapi setiap kita yang bersungguh hati dengan Tuhan. Dia juga mengambil contoh tentang Cornelius gitu ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 2 sampai 3. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Cornelius adalah seorang yang takut akan Tuhan dan seisi rumahnya. Ia seorang yang dermawan dan sangat tekun berdoa. Dan Cornelius ini bukan seorang rasul, bukan dia berprofesi biasa gitu. Tapi dia adalah murid Tuhan sejati. Dan dia adalah orang yang tekun berdoa. Tuhan tertarik dengan orang yang suka berdoa, apalagi berpuasa. Termasuk terhadap Cornelius ya. Di ayat 10, di ayat 3 dari kisah 10, kisah yang sama katakan bahwa pada suatu petang kira-kira jam 3 ia dalam keadaan sadar mendapat sesuatu penglihatan. Dalam penglihatan itu ia melihat seorang malaikat yang datang kepadanya. Cornelius, kata malaikat itu gitu ya. Dan selanjutnya dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan kepada dia, Tuhan tentu mengasihi umatnya gitu ya. Tapi ada kasih yang spesifik, yang istimewa dari Tuhan kepada Cornelius. Yang saya percaya adalah karena dia adalah orang yang tekun dalam berdoa. Dan dalam prinsip saya, orang yang bisa dipercaya penglihatannya. Ini kan kemudian Paulus mendapat penglihatan. Orang yang bisa dipercaya penglihatannya ataupun nubuatannya ataupun pesan dari Tuhan terhadap dirinya, menurut saya adalah orang yang memang memiliki persistensi, ketekunan dalam berdoa. Lain hal ya ketika misalnya Tuhan memperlihatkan sesuatu kepada anak kecil tentang rapture atau orang tertentu gitu ya, satu kali gitu. Tapi kalau pesan-pesan Tuhan atau kemudian penglihatan atau kemudian nubuatan yang sifatnya intensif ya, itu yang saya percaya harus datang dari seorang pribadi yang memiliki hubungan yang baik, kedekatan yang baik dengan Tuhan. Nah, jadi udah bisa lihat ya, firman Tuhan punya peranan tersendiri menuntun kita secara umum. Tapi ya tentu firman Tuhan juga bisa berbicara tentang rema, pewahyuan. Tapi untuk spesifik lagi Tuhan berbicara bahkan di luar dari firman Tuhan itu adalah ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa mengerti sesuatu, kita diberikan pengertian, entah itu lewat penglihatan atau dengan suara ke dalam hati kita. Itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Selain Cornelius, juga Daniel. Saya juga ambil dari firman Allah yang hidup gitu ya. Ditulis di sini bahwa ketika Daniel mendengar mengenai hal itu, ia pulang dan berlutut di rumahnya di kamar atasnya. Kamar itu mempunyai jendela yang terbuka menghadap Yerusalem.
Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya gitu. Di ayat lain dikatakan bahwa hai Daniel, engkau yang dikasihi oleh Tuhan. Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya. Pada versi lain dikatakan Daniel adalah seorang yang tekun dalam berdoa. Nah, ini yang perlu kita bangun for the next level. Bahkan tadi saya katakan kepada para pendoa syafaat gitu ya, kalau mau melayani itu maksudnya sama seperti konteks percaya gitu ya. Kalau mau percaya, belajar benar-benar percaya dengan senap hati, percaya kepada kekuatan Tuhan untuk melakukannya, percaya kepada kemauan Tuhan untuk mau melakukan buat kita gitu ya. Nah, dalam melakukan segala sesuatu juga harus total gitu ya. Dan salah satunya ditunjukkan dengan komitmen untuk berdoa puasa gitu. Karena sama seperti kayak gereja-gereja lokal ya. Saya cerita kepada mereka, sebuah gereja lokal walaupun gembala seniornya luar biasa, tak akan dia bisa membuat sesuatu yang lebih besar di dalam gereja itu kalau dia tidak melibatkan para staff yang ada gitu ya, mulai dari full timer mungkin ya, full timer atau mungkin gembala-gembala, pengerja sampai mungkin aktivisnya. Itu harus sepakat dan mau bersepakat untuk berdoa bersama. Nah, itu ada kuasa daripada doa korporat. Nah, itu juga yang saya bicarakan pada para pendoa. Kalau mau melihat sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam pelayanan ini, kita harus lakukan ini gitu ya, berdoa bersama-sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena ada hal yang berbeda ketika berdoa bersama-sama. Ada juga hubungannya dengan pesan yang disampaikan oleh dalam rekomendasi video ya. Setiap orang walaupun nggak sebagai gembala atau sebagai pendeta, tapi setiap orang punya peranan untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, setiap orang harus menemukan panggilan itu. Demikian juga dalam konteks pelayanan. Semua orang harusnya berperan gitu ya, berperan untuk menjadi tim ya, untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sehat ketika kemudian setiap kalau seseorang hanya punya mental ingin dilayani terus gitu. Jadi ya dia merasa ya saya dilayani di komunitas ini. Salah sekali. Sama tadi seperti yang saya katakan di gereja lokal. Kalau nggak ada yang mau bangkit, salah satu yang menonjol yang dilakukan oleh gereja yang saya rekomendasikan videonya gitu ya, itu juga discipleship gitu ya, pemuritan. Nah, lalu pemuritan atau mencetak pemimpin baru gitu. Makanya tadi saya katakan tidak sehat kalau seorang punya mental, ya saya cuma di sini ya ikutan baca firman, berPPW, cuma mendoakan pokok-pokok doa, ya itu sudah baik. Tapi ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus daripada itu gitu ya, mengambil peranan sampai bahkan menemukan panggilannya gitu. Nah, kalau semua jemaat punya mental seperti itu, saya cuma dilayani, aduh saya nggak bisa ikut terlibat gitu ya, bagaimana mungkin akan ditemukan pengerja-pengerja untuk memperbesar pekerjaan Tuhan gitu ya. Demikian juga di TRC. Makanya saya tantang mereka untuk sungguh-sungguh mengambil beban untuk pelayanan ini, melibatkan mereka berdoa gitu ya. Sangat mulia ketika nanti ada cerita. Kemarin kan saya cerita kepada mereka,
ada seseorang yang hubungi saya 2015. Nah, pada saat itu saya jadi tersadar gitu ya, betapa dari tahun 2015 itu sudah banyak orang yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Soal mereka kemudian tetap memilih setia, itu kan pilihan mereka. Tapi saya kemudian tersadar bahwa hidup saya ini, yang seorang ini, uh, karena saya mau membayar harga, saya mau 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 uh, mau tidak, saya mau meninggalkan mentalitas saya kan cuma mau dilayani gitu ya, saya tinggalkan itu. Akhirnya kemudian saya dipercayakan untuk bertemu dengan orang-orang yang bahkan hampir semuanya belum pernah ketemu muka. Saya nggak pernah berpikir akan ketemu orang ini gitu ya. Akhirnya bisa membagikan kebenaran kepada mereka gitu ya, karena tadi ada sebuah sikap yang tidak bermental aku cuma mau dilayani gitu ya. Saya motivasi mereka betapa karena saya mau membayar harga, termasuk ya berdoalah untuk pelayanan gitu ya. Ini lewat mulut, lewat suara saya gitu ya, ada orang-orang yang menerima berkat rohani. Itu kan menjadi cerita yang indah dan pasti diupahi Bapa di dalam kekekalan nanti. Atau mungkin kalau misalnya umur kita masih panjang, dunia ini masih panjang perjalanannya gitu ya, ketika kita nggak ada, nanti kita diingat bahwa oleh ada sekelompok orang dulu, para pendoa siapa di TRC ini, yang mereka bayar harga berdoa bersama-sama, menabur doa, berpuasa. Akhirnya kemudian semakin banyak jiwa ditambahkan di dalam pelayanan ini, diubahkan dalam pelayanan ini. Atau saya juga berdoa kepada mereka, berbagi pada mereka bahwa saya juga orang yang berkomitmen untuk berdoa selain untuk pelayanan, untuk keluarga, juga untuk kota di mana saya berada gitu ya. Akan ada catatan daripada Tuhan yang bahkan tidak dilihat manusia, atau mungkin nanti menjadi kesaksian. Oh ini loh dulu, seperti dulu kan orang Amerika pendirinya itu orang-orang yang takut akan Tuhan gitu ya. Walaupun sekarang mereka cenderung meninggalkan Tuhan. Nah, akan menjadi cerita, ada loh bapak ini, ada loh ibu ini yang dulu di tempat tinggal ini dia selalu berdoa untuk kota ini gitu ya. Dan itu akan sangat dimuliakan oleh Tuhan, saya sangat percaya. Akan sangat kan kita akan menerima puji-pujian kan, puji-pujian dan kemuliaan daripada Tuhan. Dia berkomitmen untuk sesuatu yang kekekalan gitu. Nah, itu yang makanya saya juga nanti pelan-pelan ke MTRC, jangan punya mental oh saya dilayanin cuma di sini gitu ya. Ya cukup saya melakukan bagian saya, melakukan par, memberikan LPAR. Itu tidak akan pernah menemukan, kalau mentalitasnya seperti itu, tidak akan pernah menemukan panggilan Tuhan yang paling tinggi dalam kehidupannya, karena setiap kita punya peranan untuk kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan menuntun kita selain lewat firman adalah lewat doa. Makanya terlalu sering orang Kristen kenapa ya nggak menemukan jalan keluar ya. Coba introspeksi diri, bagaimana persekutuannya dengan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu ingin menuntun, baik lewat firman-Nya, tapi lewat doa juga. Nah, jadi saya tegaskan lagi pesan rekomendasi video itu, bahwa pentingnya kita berdoa supaya kita bisa setiap hari, kita perlu tuntunan daripada Tuhan untuk apa yang kita harus lakukan. Karena dia bahkan katakan Tuhan mau kita excel dalam panggilan hidup kita gitu ya. Tuhan mau kita unggul dalam panggilan hidup kita. Jangan seperti kelihatannya orang yang kalah, orang yang tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya. Saya mengerti apa yang harus saya kerjakan dalam hidup saya sampai saya nanti Tuhan panggil. Ya setia untuk membangun pelayanan ini, untuk melihat orang-orang diubahkan. Makanya sebetulnya saya nggak berputus asa ya. Jadi ketika dari pendoa syafaat gitu ya, udah ada beberapa yang
yang melakukan 2 puasa 40 hari juga. Tapi bukan cuma itu, yang mereka mengubah, yang diubahkan lah, yang udah pengen mengerti kehendak Tuhan gitu. Itu yang membuat saya tetap ingin berbagi hidup gitu ya. Bukan memegahkan diri, saya hanya katakan kepada kita bahwa kalau ada orang yang mau menabur air mata, menabur doa, berlutut, bahkan membayar harga untuk berpuasa, itu Tuhan hargai, dan itu mengubahkan hidup orang, dan siap-siap nanti kalau ketemu Tuhan akan dimuliakan, akan diberikan puji-pujian, akan dikasih penghargaan gitu. Walaupun saya tahu selalu akan ada kelompok, dan itu kelompok yang banyak yang seperti ya kan kemarin saya bagi bahasa sederhananya, jangan sampai kalau mungkin saya lupa, saya nggak bagikan, tapi lihat di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jangan sampai peringatan Tuhan itu, kalau di terjemahan lama kan, terjemahan baru kan bilang jangan, hendaklah setiap telinga yang punya telinga mendengar gitu ya. Kalau lebih sederhana lagi dikatakan, jangan cuma dengar dengan telinga kanan terus keluar telinga kiri gitu. Akan ada orang-orang seperti itu memang, tapi saya tidak harapkan itu adalah berada di MTRC, apalagi di tim pengerja. Ya, harus punya telinga yang bisa mendengarkan gitu ya. Nah, lewat orang-orang yang berubah ini yang saya terus semangat untuk melayani. Ada yang berubah lewat jerih payah saya oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja gitu ya. Mereka kemudian sama ingin menemukan kehendak Tuhan, ingin lebih dekat dengan Tuhan, ingin lagi semakin merasakan Tuhan gitu ya, diubahkan. Itu kan bermula dari ada orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, dan jangan dimaknai menyerahkan diri ini harus seperti diri saya, tapi kita kan punya waktu untuk berdoa dimanapun, apapun profesi kita, tinggal masalah hati kita gitu. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, kita punya hati yang bukan cuma berpikir saya di sini kan, karena ada di antara kita yang seperti itu gitu ya. Saya kan cuma dilayani di sini. Akhirnya justru itu membuat dirinya itu nggak bertumbuh secara rohani, karena mentalitasnya itu cuma dilayani, nggak mau repot ya, cuma di sini mendengarkan sharing gitu ya. Nggak akan bisa sedahsyat mereka yang mau membayar harga, mengambil tanggung jawab gitu ya. Nah, ini kan saya bicara kepada MTRC ya, walaupun didengarkan oleh grup lain itu ya itu urusan mereka, tapi saya nggak terlalu terlalu mengharapkan, karena apa? Mereka tidak ada ikatan dengan diri saya untuk berkomitmen untuk melakukan gitu ya. Nah, jadi kita yang di MTRC ini, perhatikan rekomendasi video ini, pesannya bahwa kita harus, kalau mau kita ini hidup nggak sia-sia gitu ya, lahir, besar, bekerja, menikah, menjadi tua dan mati tanpa menemukan panggilan hidup gitu ya. Kalau nggak mau hidup sia-sia seperti itu, itulah pentingnya kita berdoa. Kita perlu minta tuntunan, mendengar suara Tuhan, entah bagaimana Tuhan berbicara ke dalam hati kita, supaya kita bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan secara pribadi. Dan sebagai tambahan tadi saya katakan bahwa Tuhan suka, tertarik dengan orang-orang yang berdoa. Daniel menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Cornelius menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan juga dipercayakan penglihatan. Demikian juga Daniel. Daud juga adalah orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang berdoa, yang berpuasa. Dan kalau sederhananya dirimu berkata, Tuhan mau saya spesial di mata Tuhan, ya, nggak cocok kalau kita nggak mau membayar harga untuk berdoa. Tadi saya katakan daging kita memang nggak pengen berdoa, sama pemahamannya dengan saya ya. Beliau juga berkata daging kita ini pengennya cuma entertain, hiburan, bersenang-senang, makan dan minum.
Kita bahkan nggak pengen untuk berdoa, tapi kita tahu bahwa kita harus berdoa. Nah, persistensi inilah, ketekunan ini yang membuat seseorang terbangun dalam kerohanian, sehingga dia tidak dikuasai lagi oleh kedagingan. Kan saya juga mungkin keras perkataan saya di waktu yang lalu, saya katakan bahwa kalau orang kalau belum bisa menyangkal makan minumnya gitu ya, mendisiplinkan dirinya untuk berdoa 1 jam, ya itu masih hidup dalam daging. Orang kalau hidup dalam daging itu tidak akan pernah bisa dipimpin oleh Roh Kudus, nggak akan bisa. Dia tidak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk menemukan panggilan Tuhan. Jadi apakah sia-sia hidupnya seperti kebanyakan orang di luar sana? Dan memang ketika berdoa, apalagi berpuasa, itu nggak enak. Tapi kita sedang membangun, menumbuhkan, membesarkan manusia rohani kita. Dan kalau manusia rohani kita lebih kuat, dia akan menaklukkan kedagingan kita, termasuk segala macam kedagingannya. Kemarin juga saya bagikan pada mereka tentang kesaksian doa ya. Sudah 21 hari, ini hari Senin udah 22 hari saya berpuasa untuk puasa 40 hari gitu ya. Saya tidak sedang menghitung hari, tapi saya katakan bahwa semakin dalam, semakin saya merasakan hadirat Tuhan, semakin memiliki ketajaman pengertian gitu ya. Saya melihat ada reaksi daripada penguasa di udara yang termanifest ketika saya terus berdoa, tekun berdoa, karena saya hampir setiap hari berdoa di mana untuk kota di mana saya berada. Nah, itulah kenapa ketika saya flashback gitu ya, kenapa ada tantangan ketika membangun tempat saya berada gitu. Ada tantangan dari roh teritorial, karena dia tahu ini pendoa gitu ya. Ini suka memuji Tuhan, dan itu kan sangat mengganggu. Itu mengganggu kerajaan kegelapan. Apalagi semakin mengerti saya bahwa perkataan saya sama kuasanya perkataan Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi saya perkatakan saja, saya lemparkan saja kata-kata, dan itu akan merubuhkan kubu-kubu yang dibangun, kerajaan-kerajaan. Saya selalu perkatakan Yesus telah raja atas kota ini. Yesus telah pemilik jiwa-jiwa atas kota ini. Aku hancurkan setiap kubu yang menentang pengenalan akan Tuhan, setiap kerajaan-kerajaan yang tidak berasal daripada Tuhan. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku hanya berkata dengan iman, Roh Kudus yang meneguhkan dan mengeksekusi gitu ya. Otomatis kerajaan di udara, di angkasa terganggu. Jadi ketika kemarin hari Minggu pagi gitu ya, jam 4.47, jadi rumah saya itu seperti diserang gitu ya. Saya sempat terbangun. Saya belum pernah ngalamin itu. Jadi rumah itu seperti dikepung dari atap gitu ya, kayak dipukul-pukul. Dan yang semakin nyatanya bahwa ini adalah, jadi itu seperti ekspresi ketidaksukaan gitu ya. Tembok itu seperti dipukul-pukul, benar-benar membuat benar-benar mengganggu lah gitu ya, mengungkapkan ketidaksukaan. Dan itu nggak terjadi hanya 5 menit ya. Ya mungkin orang berkata itu mungkin halusinasi kali gitu ya. Setengah jam saya dengarkan itu, dan saya berdoa berbahasa roh gitu ya. Saya berdoa berbahasa roh selama itu terjadi, dan saya mengerti bahwa itu adalah manifestasi daripada peperangan yang saya lakukan, karena Roh Kudus itu berkuasa gitu. Nah, itu yang berbeda ketika kita melakukannya dengan berpuasa, berdoa, berpuasa gitu ya. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang lebih dahsyat bekerja. Ketika saya mengerti hal itu gitu ya, saya kemudian mengurapi juga seisi rumah dengan minyak, lalu
sekeliling rumah luar dengan saya semprot dengan anggur, dengan darah Yesus gitu ya. Pagi-pagi saya bangun, saya bilang, Tuhan betapa berkuasanya ya namamu itu, darahmu itu, Roh Kudusmu itu, pengurapan itu berkuasa, dan gak ada lagi gangguan itu gitu ya. Benar-benar tenang begitu. Kita punya perkataan yang berkuasa karena Roh Kudus yang sama, yang membangkitkan Yesus, yang mencipta itu ada di dalam diri kita. Kita mengenakan Yesus, kita memiliki berhak untuk menggunakan nama Yesus dan darah Yesus. Dan kita sebetulnya orang-orang yang akan membawa efek, membawa dampak kalau kita tetap melebur bersatu dengan Tuhan dan kuasanya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau orang tekun berdoa, apalagi berpuasa. Nah, jadi kemarin saya kan cerita tentang ada seorang yang udah 2015 saya layani itu, dari komunikasinya dan keadaan hatinya, saya tahu bahwa dia terpuruk dalam kerohanian. Saya tahu di dalam komunitas kita ini juga ada orang-orang yang mengalami persoalan, tapi akan berbeda kalau kerohaniannya kuat, doanya kuat, puasanya jalan, dia akan lebih tangguh untuk melewati itu semua daripada orang-orang yang tidak berada di dalam komunitas yang sehat. Saya tidak bermaksud lain katakan ini, tapi ini yang saya ngerti ketika tahu fakta tentang sahabat itu ya, adalah bahwa bagaimanapun ya, kita yang berada di dalam sebuah pemerintahan rohani yang sehat, komunitas yang baik, sekalipun ada tantangan hidup ya, kita berkomitmen untuk setia, berdoa, berpuasa, memuji Tuhan gitu ya, itu akan berbeda dengan mereka yang di luar sana. Saya bahkan yakin mereka 80-90% dari mereka yang pernah bersaksi di dalam komunitas ini, mereka diberkati, mereka berapi-api. Mereka bahkan bukan cuma hampir mati rohani. Jangan-jangan mereka memang udah mati rohani. Hidup yang susah itu pasti bisa dijalani kalau ada Tuhan. Dan untuk mengalami kuasa Tuhan itu memang harus satu-satunya. Jadi istilahnya beliau ini dalam video, support sistemnya itu doa gitu ya, apalagi dengan doa puasa. Untuk mengerti apa yang mesti dilakukan, untuk bisa tetap kuat, itu harus berdoa, berpuasa gitu. Jadi kiranya lewat rekomendasi video ini ngerti bahwa di TRC ini bukan tempat yang aneh gitu. Bahkan gereja yang videonya kita jadikan rekomendasi video, itu mereka itu kuat dalam doa. Orang Kristen yang akan kuat melewati masa sukar, bahkan melanjutkan pertandingan iman sampai garis finish selesai untuk dikasihi Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, itulah orang-orang yang bayar harga untuk berdoa, bahkan berpuasa. Jadi lagi-lagi saya katakan ya, memang ya Roh Kudus itu sama. Bangsa manapun, di belahan manapun, kalau memang menjalankan hidup yang sama ya, di dalam kebenaran, pemahaman dan pengertiannya itu sama. Dia mengajar tentang doa. Nanti juga saya akan dengarkan lagi dari ibu itu yang luar biasa itu tentang bagaimana menang dalam peperangan rohani. Mereka itu punya mata yang berbinar-binar, yang penuh dengan optimisme gitu ya, karena mereka tahu siapa yang ada di dalam diri mereka. Dia tahu mereka punya Tuhan yang hidup dan luar biasa. Jadi bukan yang orang yang bermentalitas yang kalah gitu. Sangat memprihatinkan bagi saya ada di komunitas MTRC tapi bermentalitas salah, punya mental kalah gitu. Tidak seperti itu. Nah, lewat persekutuan dan doa-doa puasa ini, kita berharap kita lebih
bukan cuma untuk diri kita sendiri, bahkan kita berharap berdampak, berbuah bagi pekerjaan Tuhan, gitu ya. Nah, kiranya rekomendasi video ini juga memberkati kita semuanya, dan teruslah bersemangat untuk berdoa. Terus latih diri untuk berdoa dengan kapasitas yang lebih lagi, dan bahkan berpuasa. Hanya orang yang seperti ini nanti yang terus bersama-sama dengan kita di komunitas ini, dan bukan cuma ikut-ikutan, tapi menikmati perjalanan rohani bersama dengan Tuhan, gitu ya. Jangan mati rohani, jangankan mati rohani, hampir mati pun dicela oleh Tuhan. Makanya saya bilang harus benar-benar sungguh-sungguh. Dan salah satu untuk membuat kerohanian menjadi tangguh, kembali saya katakan, hanya mereka yang membayar harga untuk berdoa, bahkan berpuasa, gitu ya. Ini saja sharing yang saya mau bagikan untuk kita, kiranya memberkati dan kita semua memperhatikan dan punya telinga untuk mendengarkan, gitu ya. Tetap semangat, Pak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.